Jadi kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan yang memperhatikan kita, Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang tolong kita. Itu sebabnya tetapkan dalam hati mencari Tuhan dengan sungguh, dan sampai menentukan dia dalam posisinya. Kita mengasihi dia, dia Tuhan kita, dia Raja kita. Dan mengasihi yang sama tadi harus juga kepada sesama. Karena sia-sia kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama. Karena dua itu adalah penting. Kristus adalah kepala gereja. Dia rela mengasihi dunia ini. Jadi kalau hanya kepalanya kita kasihi, tubuhnya enggak, ya itu kita enggak benar. Apakah itu tubuhnya? Sesama manusia. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya Yunus ini dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Sebenarnya ini Tuhan tidak berbohong, ini harus mati ini. Ini saudaraku. Itu sebabnya kalau kita lihat ya ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Itu sebabnya saudaraku, kalau anak-anak Tuhan sudah gak ada di bumi ini, sama dengan kalau Lut keluar dari Sodom dan Gomora, maka Sodom dan Gomora dibakar. Ya. Artinya kalau masih ada orang benar seperti doanya Abraham, Tuhan tidak membinasakan. Jadi kita ini saudaraku, kalau kita lari dari hadapan Tuhan, sekeliling kita juga akan mendapat hukuman. Jadi itu sebabnya jadilah berkat di mana saja pun. Binu in India, God bless you. Ada dia di sini, saya lihat Binu yang dulu datang di, ya ada dia di sini. Makanya saya kadang lihat itu biar tahu siapa yang hadir. Mari saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Kita mau baca ini panjang lebar dalam ibadah yang kedua ini. 17 ayat. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Saya baca pertama, saudara nanti baca yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai padaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Jafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Dan datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah yang menjaga kita, sehingga kita tidak binasa.
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang engkau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai saat ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora dan menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena orang ini, dan janganlah engkau tambahkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Kita bersama, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara-saudaraku, tetap berkaitan dengan tadi pagi, harus menetapkan dalam hati untuk mencari Tuhan, mendapatkannya, dan menempatkan Tuhan untuk dikasihi. Jadi bukan menjadi Tuhan dalam kasarnya hanya bikin sapam, Tuhan jagai kami, Tuhan tolong kami. Kadang menjadikan pekerjaan suster, Tuhan engkaulah yang merawati kami, engkaulah menyembuhkan kami. Ya, kadang ya macam-macam semaunya orang. Jadi itu semua boleh, tetapi yang sangat baik itu harus menempatkan posisi Tuhan untuk dipuji, disembah, dikasihi segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga. Itu menempatkan posisi Tuhan. Jadi kita lihat ini Yunus, malah dia berkata, saudara-saudaraku, aku ini orang yang takut akan Tuhan. Ayat 10, orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apakah yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Nah, ini saudara-saudaraku, ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Tapi takutnya itu bukan takut menjauhi kesalahan. Karena kalau dalam Amsal 8 ayat 13 ya, boleh dilihat dulu.
Nah, dibaca dulu. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya. Hanya itu aja. Aku benci kepada kesombongan, kecokakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Iya. 13 ya? Sudah? Sudah. Oke. Ini posisi kalau takut akan Tuhan. Tapi kalau dia sebenarnya mengingkari itu, kalau tadi harus tetap menetapkan, ibarat menanamkan dalam hati bahwa terus mencari Tuhan sampai dapat dan tetap di dalam Tuhan dan mengasihi Dia. Ini sebenarnya. Tapi kalau Yunus ini justru dia lari dari hadapan Tuhan. Malah disebut lari jauh dari hadapan Tuhan. Dalam ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini jauh. Kalau tadi pagi harus bersatu terus dengan Tuhan, beribadah, mengasihi Dia lewat pelayanan kita, apapun pelayanan kita. Ya, ini sebenarnya saudara-saudaraku. Dan kalau ini boleh terjadi, ya itulah Tuhan pasti pelihara kita. Tidak pun dijaga, pelihara kita. Kalau saya pikir-pikir, kalau hanya karena pelayanan, ya memang banyaklah saudara-saudaraku tantangan ini. Dalam pelayanan ini saya berapa kali jatuh, saudaraku. Jatuh sendiri kurasa 3 kali dalam keadaan wah, kalau dipikir itu beratlah. Itu di dekat Senayan itu ada KKR, ada pelayanan. Jadi ya sudah, kamu kalau KKR kamu saya antar dulu, saya antar. Jadi antara gelap dengan terang kurang kelihatan. Saya harus langsung pelayanan. Wah, ada trotoar kecil, tidak besar. Wah, kena itu, terpelanting, ngatur lebih 10 kali, gitu. Tapi kalau kita karena melayani Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan ada 3 kali begitu. Wah, waktu kami berdua bersama, pulang dari doa, waduh, disambar orang. Nah, diambil tasnya, nggak bisa ditarik karena dikalungi begini. Wah, mungkin dia mau ngambil sama motornya, biarlah hilang nyawanya. Tendang itu sepeda motor kami depannya, karena ada di belakang, ada di depan. Nah, begitu dipepet, kami jatuh dan berdua nggak sadar. Nah, 10 menit lebih itu, saudaraku. Tapi karena kita ya bukan lari dari hadapan Tuhan, aman, saudaraku. Nah, belakangan bulan 2 yang lalu, saya pikir, begitu. Nggak tahu sepeda motornya itu kena ke saya atau bagaimana. Jatuh sepeda motor bersama saya 3 meter. Nah, sepeda motornya lebih jauh, nyangkut di bawah tanah, aku agak nyangkut di atas. Nah, pada saat itu nggak bernapas saya sampai berapa lama. Tapi itulah, apapun yang terjadi kalau karena mengasihi Tuhan, dibela oleh Tuhan. Tidak usah kita minta. Ya, orang pikir saya sudah meninggal di situ. Tapi apapun itu terjadi, terus saya ikuti pelayanan itu sampai selesai saya pulang. Nah, karena saya nanti takut diswab, dia pikir saya corona. Ya udah, aku nggak mau naik pesawat, naik bis aja. Naik bis saya dari sana dekat Jambi, lewat Jambi saya Belilas. Naik bis saya sampai ke Jakarta. Nggak apa-apa, saudara-saudaraku. Tapi ada orang karena mau cari duit, teman saudaraku, cuma jatuh begini, udah sampai sekarang kolab. Nah, itulah saudara-saudaraku. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan yang memperhatikan kita.
Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang tolong kita. Itu sebabnya tetapkan dalam hati mencari Tuhan dengan sungguh, dan sampai menentukan dia dalam posisinya. Kita mengasihi dia, dia Tuhan kita, dia Raja kita. Dan mengasihi yang sama tadi harus juga kepada sesama. Karena sia-sia kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama. Karena dua itu adalah penting. Kristus adalah kepala gereja, dia rela mengasihi dunia ini. Jadi kalau hanya kepalanya kita kasihi, tubuhnya enggak, ya itu kita enggak benar. Apakah itu tubuhnya? Sesama manusia. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya Yunus ini dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Sebenarnya ini Tuhan tidak berbohong, ini harus mati ini. Ini saudaraku. Itu sebabnya kalau kita lihat ya ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Sebabnya saudaraku, kalau anak-anak Tuhan sudah gak ada di bumi ini, sama dengan kalau Lut keluar dari Sodom dan Gomora, maka Sodom dan Gomora dibakar. Ya. Artinya kalau masih ada orang benar seperti doanya Abraham, Tuhan tidak membinasakan. Jadi kita ini saudaraku, kalau kita lari dari hadapan Tuhan, sekeliling kita juga akan mendapat hukuman. Jadi itu sebabnya jadilah berkat di mana saja pun. Kalaupun kita tidak bisa mengasihi tetangga itu, nih kamu duit, nih duit saya kasih. Dengan kita ada di sekeliling itu, aura kita itu menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan, itu sudah bisa terjadi. Aman saudaraku. Jadi satu kapal akan hampir terpukul hancur. Itu karena Yunus meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Jadi tadi pagi kita harus benar-benar menetapkan diri, bukan jauh dari Tuhan, tapi harus sampai mendapat Tuhan dan mengasihi Dia. Ini saudaraku, maka akan terjadi berkat yang sangat besar. Jadi itu kita tanamkan dan bergelora, dan jangan sampai kendor sepanjang hari umur kehidupan kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini Yunus ini bukan cuma hidupnya yang jauh dari Tuhan, hartanya juga membuat jauh dari Tuhan. Sengaja ditulis di sini dalam Yunus pasal 1 ayat 3 ini, ya, kalimat yang di tengah, ia membayar biaya perjalanannya, uang saudaraku, bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi harta benda harus bisa kita kuasai untuk memuliakan Tuhan. Tapi ini enggak saudaraku. Uangnya justru membawa dia jauh dari Tuhan. Nah, ini harus hati-hati. Sering sekali harta itu bisa membawa orang jauh dari Tuhan. Kemana kau? Oh, saya mau ke ladang. Itu kan. Mohon saya didoakan. Kan begitu dia waktu diundang. Nah, jadi harta itu bisa membawa jauh dari Tuhan. Nah, kalau di kota nggak ada ladangnya, mungkin mau beli mobil atau apalah. Nah, jangan
pas kita waktu ibadah melaksanakan itu. Haleluya saudaraku. Biar kita bergumul. Nah, kalau tempat waktu kita waktu ibadah itu, ya beribadahlah kepada Tuhan. Jangan harta itu membawa kita jauh dari Tuhan. Yunus hampir terpukul. Sebenarnya kalau melihat itu, ini firman, ya dia sudah harus terpukul sampai mati, saudara-saudaraku. Karena angin ini bukan angin dari mana-mana, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Jangan sampai hidup kita, saudaraku, dapat angin ribut. Kadang kan kita nggak ketahui itu dari mana angin ribut, pokoknya tiba-tiba terjadi. Nah, jadi kalau kita kendor lari dari hadapan Tuhan, sampai harta kita juga kita buat untuk jauh dari Tuhan, nah itu terjadi angin ribut. Haleluya. Angin ribut dalam nikah, angin ribut dalam usaha, pokoknya dari mana-mana. Dulu ada, ya kita doakan di daerah sana, lucu sekali saudaraku. Begitu kita berdoa, haleluya gitu tangannya, saya mau ke gereja gitu. Padahal dia tinggal di kamar kecil, gak bisa kemana-mana, di situ-situ aja dia. Pas kita doakan, dan benar besoknya hari Minggunya datang dia dari Jakarta Pusat sana ke Jalan Hankam dulu. Turun dia bisa, tahu-tahu dia tidak bisa lagi kemana-mana kalau di kamarnya. Heran saudaraku. Tapi itulah, begitu dia enak kakinya, nggak kebaktian lagi dia minggunya. Karena dia punya mobil banyak, punya tronton juga banyak. Nah, jadi dia jalan-jalanlah kemana-mana. Langsung lagi angin ribut. Sakitlah dia, minta ampun dia, pemilik doakan lagi. Saya doakan, sembuh lagi saudara-saudaraku. Nah, jadi jangan sampai harta kita dan kesenangan kita membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi Yunus, ia membayar biaya perjalanan, jadi uangnya. Ya, itu sebabnya saudaraku, kita harus boleh mana yang memuliakan Tuhan, mana yang boleh kita pakai. Jangan nanti sampai salah lagi untuk menjadi biaya membawa jauh dari Tuhan. Tapi kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi saudaraku, kita juga harus semakin mengerti supaya hidup diberkati Tuhan, aman dan dijaga oleh Tuhan. Baca dulu Maleakhi 3:10. Nah, ini sama dengan mengalihkan, menjauh dari Tuhan. Boleh? Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kalaupun kita mendapat berkat dari Tuhan, itu kita juga Tuhan ingin lihat apakah kita masih di dalam hal ya menguasai itu, apakah sudah kita bisa dipercaya, apakah kita membayar menjadi mengarahkan perjalanan jauh dari Tuhan. Karena saudaraku, penurutan kita mulai dari ini enggak besar, kecil, bahwa kita adalah pembuktian yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya kalau Abraham bukan 10 anaknya, 1 yang paling dikasihi. Nah, tapi Tuhan minta itu saudara-saudaraku. Jadi itulah jalannya sampai Tuhan
ia bersumpah untuk memberkati dia. Nah ini saudara-saudaraku, jadi Tuhan hanya melihat bahwa kita tidak dikuasai, bahwa kita tidak berjalan jauh karena harta. Itu menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya. Nah, saudara-saudaraku, dan itu jalannya Tuhan juga untuk melindungi kita. Jadi kalau Yunus itu, dia dengan uangnya, dengan dirinya menjauh dari Tuhan, bekerja bersama-sama dan membawa dia jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita lihat di sini 2 kali dalam satu ayat ini Yunus jauh dari Tuhan. Satu, saya baca ulang ayat 3 yang, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Itu pribadinya sendiri. Nah, jadi satu di situ jauh dari Tuhan. Ia pergi ke Jafo dan mendarat di sana dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, sekarang sini, ini harta ini. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini uangnya yang membawa dia. Tadi Yunusnya sendiri belum pakai uang, tapi jauh dari Tuhan yang kedua itu dengan hartanya membawa dia jauh dari Tuhan. Jadi semuanya apapun biar mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau ada mobil kita, justru kita semakin setia kepada Tuhan, beribadah. Haleluya. Syukur-syukur kalau ketemu teman jangan melengos, dadah gitu. Ayo naik, justru begitulah. Haleluya saudaraku. Indah saudaraku, kita tambah lagi berkat. Bukan kita lagi tapi juga orang lain. Ya, itu semakin diberkati Tuhan. Jadi itu diri kita mendekat kepada Tuhan, mencari. Dan yang kedua, harta kita juga membawa orang juga lebih dekat kepada Tuhan. Dia bilang syukur. Pas uangku nggak ada lagi, nanti ongkos pulang. Mau ongkos ini udah ikut ini, nanti masih ada sisa uang saya, ongkos pulang. Wah, ada syukurnya dia lagi, tambah lagi. Syukur kita ada, syukur dia juga tambah lagi. Pasti semakin diberkati Tuhan. Ini saudaraku. Jadi Tuhan yang menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudaraku, sebenarnya Yunus ini kalau jauh dari Tuhan sudah seperti tadi itu. Kalau orang tidak cari Tuhan harus dihukum mati. Sebenarnya begitu. Ini Yunus ini sudah mau dihukum mati. Tapi saudaraku, ada yang baik dalam dirinya. Apa itu? Dia mengakui kekurangannya. Susah orang mengakui kekurangan. Pasti susah. Nah, itu sebabnya tadi kita baca ya ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jadi dia tidak membantah. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Saudaraku, seringkali dalam kelompok itu karena kau. Tapi kalau Yunus tidak ada menuduh sama sekali. Haleluya saudaraku. Nah, malah dia bilang, ya, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka,
angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut. Wah, ini enggak gampang ini, saudaraku. Berani menanggung risiko atas kekurangan. Tapi sering sekali enggak, saudaraku, enggak ada yang mau mengaku kekurangannya. Wah, kalau ini sudah terjadi, semuanya hancur. Karena apa? Bisa berantem, bisa apa. Jadi ini paling enggak bisa. Saya lihat ada tabiat orang belum apa-apa sudah sediakan jawaban tangkisan, sudah jawaban membantah, sudah jawaban cari kemenangan. Sering sekali saya lihat begitu, saudaraku. Tapi kalau orang yang suka bertobat, tidak mempertahankan sedikit pun kekurangan. Haleluya, saudaraku. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Tidak usah menyalahkan orang. Seandainya pun orang itu yang salah, justru kita harus mendoakan biar semua baik di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki perasaan dan hati, pikiran yang ada dalam Kristus. Dia rela mati, dia rela mengosongkan diri untuk menyelamatkan orang lain. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kita ini yang ada dalam kita adalah roh menghidupkan, bukan roh untuk menghukum, bukan roh untuk menghakimi, bukan roh untuk mematikan. Tapi kalau iblis, dia selalu ingin membunuh dan membinasakan. Tapi Kristus rela berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Dan perasaan itu biar mendalam dalam kita. Amen. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Yunus itu bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Apa artinya itu bagi kita? Itulah menghukum diri sendiri, rela menghukum diri sendiri. Haleluya. Firman Tuhan bilang, kalau kita menghukum diri kita sendiri, maka Tuhan tidak menghukum kita lagi. Nah ini, jadi resiko. Dan untuk tidak dihukum oleh Tuhan, kita terlebih dahulu menghukum diri kita sendiri. Nah, nggak tahu, mungkin itu makanya orang Jepang itu harakiri. Tahu harakiri? Kalau dia udah merasa gagal, dia merasa salah, dia bunuh diri. Tapi kita bukan gitu, saudaraku. Kita menghukum diri itu, satu, mengaku, kedua, berserah kepada Tuhan. Jangan menuduh orang, jangan menghakimi orang. Ah, itu caranya kita. Sudah cukup di situ. Jangan harakiri, saudaraku. Ambil samurai, wok. Kita enggak begitu, saudaraku. Tetap ada harapan. Justru Tuhan sudah menghidupkan kita. Kalau kita menghukum diri kita, itu artinya mengaku dosa kita dan kita tidak menyalahkan orang lain. Haleluya. Ini cukup, saudara-saudaraku. Ya, kalau ini semua boleh kita miliki roh yang begini, indah, saudara-saudaraku. Dalam suami istri, dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam kehidupan kita kepada orang. Nah, kadang-kadang, saudaraku, saya melihat kadang baru berkenalan dan berbicara belum sampai 100 kata, saya sudah tahu sifatnya orang itu. Nah, ini bukan karena menuduh, saudaraku, sok pintar, bukan. Tapi ya disitulah supaya kita bisa berbicara, ya apa yang kita sampaikan firman Tuhan, membimbing dia. Bukan untuk kita, wah ini. Dan untuk tidak sampai membiarkan kita benci, saudaraku. Tidak. Tapi Tuhan kasih roh pengenalan, roh pengetahuan. Nah, jadi sifat manusia itu baru mungkin tidak sampai 100 kata kita sudah tahu. Wah, gitu, saudaraku. Baru kita bisa menyampaikan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Syukur-syukur dia
seperti Yunus ini nggak melawan, tapi langsung mengaku bertobat, saudaraku. Dan kalau masih ada itu, walaupun sebenarnya sudah dalam ancaman mati, maka dalam 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Haleluya, saudaraku. Dan ini bukan sampai di sini saja. Ditelan bukan untuk binasa, saudaraku, tapi diantar kepada maksud Tuhan. Diantar kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Kalau Tuhan suruh dia kemana tadi? Ninive. Saya juga heran kalau ke Ninive itu, itu bukan lautan lepas lagi, saudaraku. Ya kira-kira dia sudah melewati sungai, tapi bisa sampai di situ. Itu herannya di situ, saudara-saudaraku. Ya di Israel itu ada dulu foto kita di situ. Ada ikan disebut itu ikan Yunus, saudaraku. Jadi tapi bukan ikan beneran lagi. Dia bikin di semen besar. Ya disitulah jadi tempatnya Yunus. Mulai dari situ dia, disitulah diletakkan. Jadi kalau orang turis ya selalu datanglah ke situ, fotolah itu ikan. Ini saudaraku. Jadi luar biasa. Kalau kita mengaku kelemahan kita, mengaku kekurangan kita, kita yang menghukum diri sendiri. Menghukum diri itu banyak, saudaraku. Enggak mau berkata-kata lagi, itu menghukum diri, diam. Karena apa? Kalau kita ada kesalahan, selalu bertengkar. Wah, itu tambah lagi, saudaraku, panas. Tapi kalau kita menghukum diri, ya saya sudah salah, diam. Mau dimarahin, diam. Mau diapain aja, diam. Itu saudaraku menghukum diri. Ini masih dikasihi Tuhan. Sama dengan Yunus. Ya, dia katakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Rupanya dia juga tahu, saudaraku, di dalam roh. Orang yang tidak mencari Tuhan, apalagi lari dari hadapan Tuhan, harus dihukum mati. Dia ambil itu, saudaraku. Karena kalau dibuang ke laut, itu nggak ada harapan hidup lagi, saudaraku. Nah, kalau kapal karam masih langsung bikin tanda, mungkin masih ada langsung dari pertolongan itu. Tapi kalau ini kan tidak ada, apalagi dulu mana ada tanda-tanda begitu. Nah, tapi dengan ajaib, ini keajaiban Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, tidak mungkin. Masa ikan datang, saudara-saudaraku, untuk menghantar dia ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Jadi kalau kita menghukum diri, Tuhan juga bukan menghukum kita lagi, justru memberkati kita. Pengalaman kejatuhan itu kembali membawa kita dalam satu jalan, dalam rencana Tuhan. Itulah di dalam Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita, itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau boleh dibaca, boleh tolong. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, mengaku itu menghukum, termasuk menghukum diri. Jadi daging kita itu diam, daging kita itu tidak berontak, daging kita itu pasrah. Itu mengaku, saudara-saudaraku. Jadi kalau begini kan, kamu yang bersalah, ya, kubunuh kau, bunuh. Nggak boleh, saudaraku. Itu namanya dagingnya bukan mati. Ngomongnya yang pura-pura mati, tapi dagingnya nggak mati, saudaraku. Jadi kalau Yunus ini benar-benar dia pasrah. Dan
Sewaktu dia dimakan ikan itu, dia nggak tahu kalau nanti Tuhan akan suruh ikan itu muntahkan dia. Kalau masih di dalam ya keadaan itu, dia belum mengerti, saudaraku. Kalau sudah selesai baca ini, baru kita tahu. Tapi kalau Yunus saat itu nggak tahu dia. Ya mungkin dia perasaannya itu nggak, bagaimanalah di dalam perut ikan. Kita nggak ngerti lah, saudaraku. Tapi apa yang dia kerjakan? Nah, ini pasal 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Haleluya. Dalam kesulitan apapun, jangan lupa Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ada pertolongan. Yakinlah, ada pertolongan. Nah, harus yakin, saudara-saudaraku. Ya, jangan malah mendem. Nah, janganlah malah terhilang. Ya, jangan, saudara-saudaraku. Terus harus ada usaha. Terus harus ada semangat. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Yunus nggak tahu kalau dia masih bisa selamat. Pokoknya berdoa. Haleluya, saudaraku. Ya. Yunus nggak tahu kalau dia selamat. Pokoknya percaya saja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pasrah kepada Tuhan. Paling di ujung tanduk sekalipun, jangan putus asa, jangan putus harap. Sewaktu Yunus itu di dalam perahu, dia tidak mengerti. Nanti kalau dia dimuntahkan ikan, baru dia mengerti sungguh-sungguh dan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau waktu dia dalam perut ikan itu, Tuhan belum bicara, nanti kamu saya suruh dimuntahkan ikan. Dah ada itu. Nah, itu benar-benar, saudaraku, dalam hal yang sangat tidak ada penentuan. Tapi apa katanya? Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Harus tetap yakin. Haleluya, saudaraku. Jangan putus asa. Ya, jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauh. Apapun tenaga, apapun daya, apapun ada di sekitar kita, kumpul semua untuk bisa membawa kita dekat kepada Tuhan. Jangan untuk menjauh dari Tuhan. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Nah, jadi di dalam kesulitan yang begitu hebat ini, saudaraku, rahasia. Ada kerinduan mau masuk di bait Tuhan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Nah, jadi dalam dirinya itu ini berkecamuk. Jadi ada di dalam dirinya itu masih kerinduan untuk di bait Tuhan. Itu sebabnya di dalam persoalan sesulit apapun harus ada rindu ke rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ini. Dan benar-benar, makanya Daud berkata, lebih baik 1000 hari, 1 hari di pelataranmu dari 1000 hari di luar itu. Tahu dia, saudaraku, ada pertolongan, ada berkat. Makanya kita usahakan tetap beribadah. Bagaimanapun yang terjadi, jangan putus asa. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Saudara-saudaraku, siapa yang pernah berkata begitu? Kain. Hanya Kain itu enggak lagi menyambung. Bagaimana saya lagi bertemu dengan Tuhan? Bukan begitu kata dia.
langsung dia pembelaan kepada pembelaan. Akhirnya dia terhilang seterusnya. Kalau dia seperti Yunus, mungkinkah aku di baitmu? Atau terarah kepada hidup yang kekal, atau terarah kepada persekutuan dengan Tuhan, itu masih mendapat pertolongan. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Ini sudah hampir kepada kematian. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Nah, ini perkataan dia. Sebenarnya di dalam perut ikan mana ada lumut di situ, tapi perasaan dia begitu. Dia juga nggak mengerti dia kalau dia di dalam perut ikan. Nah, ini sudah sebenarnya sudah mulai ada pertolongan Tuhan, ya, karena di situ kan dia nggak rasa kesakitan, hanya dia pikir, ya ini air mengepung aku. Memang di perut ikan itu, sekeliling dia itu air juga, sudah aku benar juga itu. Tapi kalau lumut, nggak ada itu. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dalam dasar bumi. Nah, dia juga nggak di dalam dasar bumi, tapi itulah pengertiannya, saudaraku. Pada saat itu, orang memang kalau sudah dalam kesulitan itu, segala sesuatu dipikiri, tambah ruwet. Nah ini saudara-saudaraku. Tapi sejauh apapun keruwetan itu, tetap rindu kepada rumah Tuhan. Ini saudaraku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu dan ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi aku dengan ucapan syukur, aku mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, dalam kesulitan apapun, jangan lupa Tuhan. Jangan putus harapan. Walaupun tadi pemikiran kita itu, memang orang kalau sudah, ya seperti tadi kita bilang, orang sudah sakit pun, masih muda pun, kadang pikirannya itu sudah enggak tulus lagi, kalau apa, hilang ingatan apa semua. Begitu saudaraku. Seperti orang, apa itu katanya, kalau orang sudah ngigau itu, oh ya gitulah. Itu pikiran sudah nggak ada ketenangan lagi juga aku, nggak bisa lagi dia konsentrasi. Masih muda juga bisa begitu. Nah, ya apa pengalaman dia itu bisalah keluar, dia ngomong, dia apa, ya itulah saudaraku. Makanya kita biar selalu disucikan darah Yesus, biar selalu hidup dalam mengasihi Tuhan. Nah, dan yang terpenting harus tetap rindu kepada kebenaran Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Itulah jalannya Tuhan menyelamatkan. Sehingga kalau ada kerinduan daripada Yunus, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Artinya Tuhan menggagalkan kematian, kebinasaan itu. Dan Tuhan gantikan posisi kembali kepada pengutusan yang pertama. Nah, dikembalikan kepada posisi yang pertama. Padahal sudah begitu jauh antara timur dan barat, tapi bisalah ikan itu membawa dia tanpa dia sadari. Dan kalau dia sudah dimuntahkan, ada di posisi penyuruhan Tuhan. Haleluya. Ini artinya Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup memakai kita kembali kalau sungguh-sungguh. Tetapi kalau sudah 2 kali, ya nggak tahu lagi lah
mungkin nggak terulang lagi, karena di dalam firman Tuhan nggak ada ulang 2 kali. Sekali itu kita lihat, saudara-saudaraku, kesempatan. Bahkan kalau Kain itu hilang semua kesempatannya sekali saja, karena dia tidak ada kerinduan kembali persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada rasa minta ampun, karena dia sudah merasa, wah itu memang saya harus mati, apa semua harus jauh dari Tuhan, biarinlah. Nah, ya, ini jadi apapun saudara-saudaraku, yakin kepada Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Dia mau mengampuni kita. Ini Yunus ini, dia enggak takut, saudaraku. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sesuai dengan perintah Tuhan yang awal. Semua rencana manusia itu, kalau masih ada kaitan mengasihi Tuhan, semua pengalaman itu, biarpun ancaman mati itu, ya, dan dia tadi sudah lari begitu jauh, tapi Tuhan bisa bawa sampai kepada pengutusan Tuhan. Dan ikan itu bisa mengerti kalau Tuhan sudah memimpin, semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yunus dimuntahkan di mana? Di Ninive, di mana Tuhan utus dia. Tadi kalau kita bilang, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Ninive. Itu Yunus 1 ayat 2. Ya. Dan saudaraku, tadi biar sudah jauh dari hadapan Tuhan ke Tarsis, tapi ikan bisa bawa dia ke Niniwe. Haleluya, saudaraku. Tuhan mau tolong kita. Tuhan ya mengasihi kita. Jangan lupa, sangat indah cari Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Dan sesuai dengan rencana Tuhan, pasal 3 ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara-saudaraku, nah, orang Niniwe ini langsung semua bertobat bersama dengan rajanya. Haleluya. Tapi kadang-kadang gini, itu sebabnya tadi mencari Tuhan harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jangan ada lobang-lobang di situ. Jangan ada yang bukan mencari Tuhan dengan segenap hati. Orang kalau dia jadi orang Kristen tapi dalam hatinya masih ada dipertahankan dosa, keinginan daging, keinginan dunia, memang waktu dia lagi mungkin mengembangnya, tapi ini bibit ini, saudaraku, bisa itu membesar lagi. Makanya harus benar-benar sungguh-sungguh segenap hati dengan segenap jiwa. Nah ini saudara-saudaraku, kalau masih ada di situ terselip bibit itu nanti kembang lagi. Dan itu yang membuat dimulai dari roh, diakhiri dalam daging. Ini dari mana itu ada? Ada sedikit bibit itu. Makanya kita harus bisa menyanyi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam. Ya, nanti sebentar kita nyanyi itu. Dan saudara-saudaraku, Yunus ini masih ada juga bibit-bibit yang lain. Kalau dia
lihat orang-orang bertobat, malah dia tidak suka. Makanya kita mengasihi Tuhan dan harus mengasihi sesama. Haleluya. Menurut Tuhan dan mengasihi sesama. Itu harus. Saya nanti baca dalam pasal yang keempat sampai dia insaf. Nah, ada matahari terik, Tuhan bisa langsung tumbuhkan pohon jarak, itu bisa langsung rindang, saudaraku. Tapi di dalam sengatan matahari masih kuat, Tuhan kasih ulat dalamnya, dimakan itu akarnya, langsung itu layu. Kalau bahasa Batak, rahar, layu, marah dia. Dan Tuhan bilang langsung, hei Yunus, Niniwe yang begitu banyak orang, masa kamu marah kalau mereka bertobat? Ini pohon bukan kamu tanam, nunggu sendiri. Kalau mati, kamu kenapa marah? Dia sadar, saudara-saudaraku. Jadi jangan ada bibit-bibit dalam hati kita yang tidak tuntas. Tuntas. Kalau kata orang, tuntas, tas. Jadi ada 3 kali tasnya. Tuntas, 1, tas. Tuntas. Jadi jangan ada bibit-bibit itu. Kita harus benar-benar dengan segenap hati. Mari kita nyanyikan nyanyian itu dengan segenap hati.